Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Widya Santika. Pada video sebelumnya, kita sudah dijelaskan tentang estimasi model ekonometrika dengan menggunakan metode matriks dan OLS. Dari kedua metode tersebut, bentuk fungsional yang kita gunakan dalam bentuk linier, baik linier sederhana maupun linier berganda. Teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya model ekonometrika itu nggak selalu dalam bentuk linier loh. Untuk mendesain model ekonometrika dalam rangka menduga fungsi, konsumsi, pendapatan, dan lain sebagainya, teman-teman dapat menggunakan berbagai bentuk fungsional yang bisa menjadi alternatif untuk penelitian teman-teman semua. 5 bentuk fungsional tersebut diantaranya ada reciprocal, double log, eksponensial, semi-log, dan log inverse. Selain itu, terkadang peneliti juga sering dihadapkan dengan permasalahan bahwa tidak semua model punya konstanta. Terkait dengan hal ini, teman-teman juga memungkinkan untuk mengestimasi model tanpa konstanta. Dari penjelasan di atas, paling tidak terdapat 7 bentuk fungsional ekonometrika yang dapat teman-teman pilih untuk menganalisis data yang digunakan. Tidak perlu bingung, dalam penelitian, beberapa model digunakan berdasarkan pendekatan. Teman-teman bisa mencari landasan teori yang melatar belakangi susunan model yang teman-teman gunakan. Teman-teman juga dapat menggunakan pendekatan penelitian terdahulu yang sesuai. Selain itu, data kemampuan dan kompetensi sebagai seorang peneliti juga sangat mempengaruhi penentuan model tersebut. Jadi, model apa nih yang cocok dengan penelitian teman-teman semua? Supaya lebih memahami berbagai bentuk model ekonometrika, dalam video kali ini aku akan mengestimasi fungsi produksi jagung di Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Data tersebut akan aku analisis dengan menggunakan metode OLS 7 model yang berbeda. Seperti diketahui, model linier berganda dalam penelitian aku kali ini seperti YT sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus ET. Sekarang kita langsung aja buka Shazamnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya aku udah masukin semua instruksinya ke dalam notepad. Jadi nanti di sini kita tinggal copy dan paste instruksinya. Di sini yang pertama ada model linier berganda. Lalu kita masukin lagi instruksinya ke Shazam. Nah, kita run. Dan hasilnya kita jadikan satu file di Microsoft Word. Nah, ini di sini aku namain model linier berganda. Terus kita masukin juga hasil analisisnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke model berikutnya. Di sini ada model tanpa konstanta. Nah, pada model tanpa konstanta ini bentuknya sama dengan model linier berganda tadi. Hanya saja perbedaannya sebelum instruksi TCOR-PCOF terdapat instruksi baru yaitu no const. Sama seperti sebelumnya, kita copy dan paste instruksi dan hasil analisisnya ke Word. Ini bisa langsung aku cepetin aja ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke model double log. Double log menggunakan bentuk logaritma natural atau ln untuk kedua sisi. Bentuk double log yang telah ditransformasi menjadi ln YT sama dengan ln B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah B3 ln X3 ditambah B4 ln X4 ditambah ET. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah variabel Y dan variabel X menjadi variabel ln Y dan ln X.
Untuk instruksi lengkapnya sebagai berikut. Nah, di sini perbedaannya terdapat instruksi generate. Ada generate ly sama dengan log yt, generate lx1 sama dengan log x1, generate lx2 sama dengan log x2, generate lx3 sama dengan log x3, generate lx4 sama dengan log x4. Pada instruksi OLS-nya juga terdapat perbedaan. Di sini ada ly, lx1, lx2, lx3, lx4 yang berarti logaritma. Kita run. Kita cek apakah ada error atau enggak. Kalau udah nggak ada error, tinggal kita copy dan kita paste ke Microsoft. Sama seperti instruksi-instruksi sebelumnya. Sekarang kita next ke model berikutnya. Nah, di sini ada model eksponensial, di mana variabel dependent merupakan fungsi eksponen dari variabel independen. Jika dibuat dalam bersamaan, akan menjadi seperti berikut. YT sama dengan eksponensial B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus ET. Dan setelah ditransformasi menjadi ln YT sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus ET. Karena logaritma eksponensial sama dengan 1, maka yang dirubah hanya variabel dependennya saja. Dan bentuknya seperti ini. Nah, di sini perbedaannya generate-nya hanya untuk ly sama dengan log yt. Lalu pada instruksi OLS-nya yang logaritma hanya variabel y-nya saja. Kita cek apakah ada error. Kalau nggak ada, bisa tinggal kita pindahin ke Word. Kita next ke model berikutnya. Model yang berikutnya ada 3 model lagi. Ada model semilog, reciprocal, dan log inverse. Nah, model semilog ini kebalikan dari bentuk fungsi eksponensial, di mana variabel dependen yang berbentuk fungsi linear. Setelah ditransformasi, bentuk persamaannya menjadi YT sama dengan ln B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah B3 ln X3 ditambah B4 ln X4 plus ET. Dan instruksinya sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini perbedaannya untuk variabel y-nya itu tidak dilogaritmakan. Jadi instruksinya ada generate lx1 sama dengan log x1, generate lx2 sama dengan log x2, generate lx3 sama dengan log x3, generate lx4 sama dengan log x4. Dan pada instruksi OLS-nya, di sini yt-nya tetap dalam bentuk linear dan variabel x-nya dalam bentuk logaritma. Kita run. Kita lihat apakah ada error. Kalau nggak ada, kita next. Nah, berikutnya ada model reciprocal. Jika dalam model linear variabel x sejajar, maka dalam ini variabel x dalam bentuk pecahan, yaitu dalam bentuk 1/x. Bagaimana merubahnya? Shazam telah memberikan instruksi generate yang dapat teman-teman gunakan menjadi variabel baru sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya, dalam kasus ini teman-teman ingin merubah variabel x1 menjadi 1/x1 dan disimbolkan dengan AG. Yang perlu dilakukan untuk memasukkan instruksi generate AG sama dengan 1/x1. Untuk variabel lainnya, aku merubah variabel 1/x2 menjadi TS, variabel 1/x3 menjadi MP, dan variabel 1/x4 menjadi WS. Untuk lengkapnya sebagai berikut. Nah, di sini untuk generate-nya ada generate AG sama dengan 1/x1, generate TE sama dengan 1/x2, generate MP sama dengan 1/x3, generate WS sama dengan 1/x4. Untuk instruksi OLS-nya, di sini YT-nya tetap, lalu variabel X-nya berubah menjadi AG, TS, MP, dan WS. Kita run. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau nggak ada yang error, bisa langsung kita pindahin ke Word.
Kita next ke instruksi berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke model berikutnya sekaligus model terakhir, yaitu ada model log inverse. Model log inverse merupakan gabungan antara fungsi eksponensial dengan resiprokal. Setelah ditransformasikan, bentuk persamaannya menjadi ln YT sama dengan B0 min 1 per X1 B1 min 1 per X2 B2 min 1 per X3 B3 min 1 per X4 B4 plus ET. Selanjutnya, kita merubah variabel Y ke dalam bentuk logaritma natural atau ln YT dan variabel X1, X2, X3 ke dalam AG, TS, MP, WS. Dan demikian instruksi lengkapnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaannya dengan instruksi resiprokal tadi, hanya tinggal menambahkan log YT. Di sini ada tambahan generate LY sama dengan log YT, dan untuk di variabel X-nya di sini ada minusnya. Jadi AG sama dengan minus 1 per X1, TS sama dengan minus 1 per X2, MP sama dengan minus 1 per X3, WS sama dengan minus 1 per X4. Dan untuk di OLS-nya, instruksinya di sini LY, AG, TS, MP, dan WS. Lalu kita run, kita cek apakah ada error. Nah, kalau hasilnya nggak ada error kayak gini, bisa langsung kita pindahin aja hasilnya ke Word. Nah, di sini udah aku analisis semua 7 modelnya. Ini udah aku analisis semua 7 model. Dan untuk instruksi serta hasil analisisnya udah aku pindahin ke sini juga. Aku rasa cukup sekian yang bisa aku sharing ke teman-teman. Jika aku ada salah kata, aku mohon maaf. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.